Siapa yang tidak bisa berhenti memikirkan dirimu? Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Ini fun reading untuk membooster energi positif. Pilih kartu, gunakan intuisi karena walaupun ini fun reading, aku tetap menyisipkan pesan-pesan yang penting untuk dirimu. Jadi, untuk bisa resonate sama diri kamu, kalau kamu masih mikirin tentang seseorang, hempaskan dulu orangnya. Karena fokusnya sekarang dari energi kamu kelihatannya apa nih gitu. Jadi kalau misalnya masih mikirin tentang seseorang, yang kamu kirim adalah energi orang tersebut gitu. Jadi sama aja sebenarnya. So untuk yang baru channel aku, hai, relax, tenang, santai. Jadi hempaskan dulu rasa kecemasannya. Kalau masih mikirin tentang seseorang, hempaskan dulu. Imajinasikan kayak kamu ngeliat diri kamu sendiri, terus kamu nanya lah, ibaratkan. Pilihan mana nih yang tepat untuk dirimu? 1, 2, 3. Nomor pertama, pilihan pertama, nomor 1, ada kartu The Moon. Pilihan kedua ada Ace of Cups. Pilihan ketiga ada The Wheel of Fortune. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Bisa pause dulu videonya sambil memilih. Untuk disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah. Aku bikin ini karena belakangan ini aku lagi suka dengerin lagunya Dua Lipa yang Thinking About You, yang nadanya I Can't Stop Thinking About You. Ini itu aku muter itu terus. Jadi aku buat ini untuk kalian yang mungkin penasaran, siapa yang tidak bisa berhenti memikirkan dirimu. Sebutkan pertanyaan dalam hati sambil memilih. Nanti ada pilihan yang menarik dirimu atau intuisi yang menggerakkan kamu untuk memilih dari 3 pilihan ini. Dan untuk pembacaan ini adalah timeless. Kita tidak terbelenggu oleh waktu. Kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Karena aku percaya tidak ada yang kebetulan ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Kita mulai aja ke pilihan pertama. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi untuk kalian yang skip tadi, disclaimernya, aku buat ini karena belakangan ini aku lagi repeating banget atau putar terus-terusan lagu Thinking About You-nya Dua Lipa. Jadi ini untuk kalian yang penasaran, siapa yang mikirin kamu saat ini, siapa yang gak bisa berhenti mikirin kamu. Ini adalah Tarot dan Oracle card. Kita langsung lihat aja. Nanti kalau aku sebutin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising ya. Di sini ada energi Sagittarius, ada Pisces, ada Taurus, Virgo, Capricorn. Orangnya very intuitive. Dia punya kedamaian sendiri sama kehidupannya. Ini ibaratkan kalau tipe orang yang tidak mudah untuk terpengaruh ya. Santuy banget orangnya gitu. Jadi dia punya dunianya sendiri. Istilahnya kalau misalnya ada huru hara di depannya dia, ya udah coba duduk aja ngeliatin gitu. Jadi dia itu nggak mudah untuk kegas, ibaratkan kayak nggak mudah untuk bisa dihasut, nggak mudah untuk marah juga tipenya. Cinta damai. Terus yang aku lihat di sini dia juga tadi punya dunianya sendiri, terutama soal karir dan pekerjaannya cukup bagus ya, finansialnya oke banget, dia punya tanggung jawab juga. Dia itu hidup untuk menjaga keluarga dan menjaga nama baik keluarga. So untuk kalian yang mungkin kalau ngelihat dia itu kayak kelihatan seperti tulang punggung keluarga, tapi juga ada dari mereka yang sebenarnya keluarganya juga berada ya, cuman dia memang hidup untuk jaga nama baik keluarga gitu. Yang aku lihat orangnya tuh pembawaannya adem banget gitu, nggak gampang marah, nggak gampang emosi, jarang ada di suatu drama lah gitu. Jadi kalau misal kamu deket dia tuh pembawaannya dingin, adem gitu, santai. Terus juga yang aku lihat intuitif. Tipenya menjalankan kehidupan berdasarkan intuisi. Orangnya sensitif. Jadi walaupun ada The Moon di sini, dia bukan tipe orang yang kejebak sama kehaluan. Karena energi The King of Coins itu adalah rajanya realita. Jadi dia sangat-sangat berpijak di bumi inilah gitu. Jadi pikirannya nggak ada di angan-angan.
dia menjalani kehidupan dengan sehat. Dia punya kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Entah itu kebiasaan yang mungkin secara fisik kayak olahraga, meditasi gitu. Tapi ini juga mental yang sehat juga. Jadi pemahaman soal mental health juga dia belajar untuk bisa bisa lebih sehat lagi mentalnya lah gitu. Dan kebiasaan-kebiasaan spiritualnya juga sehat. Nah, energi The Temperance sendiri kalau aku lihat ini lebih seperti kayak skillnya dia banyak. So, kalau ngomongin soal pekerjaan, mungkin bukan hanya satu pekerjaan yang dia lakukan gitu. Contoh dia punya pekerjaan pokok, tapi dia juga bisa ini dan itu. Jadi ini mungkin datangnya juga karena ajaran dari keluarga ya gitu. Jadi di keluarganya dia itu bukan cuma satu pekerjaan yang mendominasi gitu. Jadi contoh misalnya keluarganya ada yang pebisnis, tapi juga ada pekerjaan yang pokok, ada juga pekerjaan dasar dari hobi gitu. Jadi memang skillnya macam-macam. Cuman yang aku lihat di sini dia juga punya bakat seni, pintar bersosialisasi, dia juga pintar untuk bisa terkoneksi sama semesta. Terus juga kalau aku lihat dia juga ada unsur seninya gitu, pekerjaannya atau bahkan hobinya. Jadi memang yang bisanya banyak lah gitu. Yang aku lihat ini seperti kayak keluarganya punya culture yang sangat kental dan kemungkinan memang punya perbedaan culture sama dirimu gitu. Jadi perbedaan adat istiadat cukup kental di sini ya sama dirimu gitu. Terus yang aku lihat dari energi The Temperance ini, dia mampu untuk bisa merasakan apa yang orang lain rasakan tanpa kegalauan. Jadi kan kadang-kadang saat kita punya empati yang besar, kita bisa menyerap apa yang orang lain rasakan, tapi kita ikutan galau nih gitu. Ikutan ngerasain lah gitu. Tapi dia mampu untuk bisa memilah-milah gitu. Terus kalau yang aku lihat di sini juga orangnya pemberani, tapi bukan orang yang arogan gitu. Gak suka perang, gak suka konfrontasi, tapi dia berani-berani aja sih sebenarnya. Yang aku lihat dari energi The King of Coins, dia punya kesuksesan di materi. Itu mungkin kelihatan jelas ya gitu. Mungkin dari asetnya dia atau dari pembawaan lah gitu kan, kelihatan kalau orang yang punya kecukupan di materi ya gitu. Terus kalau aku lihat dia ini sosok orang yang tipenya tuh slow but sure gitu loh. Jadi bukan tipe orang yang suka buru-buru. Mungkin kelihatan kayak lelet. Ini memang kura-kura kan jalannya ya udah gitu lama, tapi pasti gitu dia tahu tujuannya. Terus yang aku lihat dia sering melakukan, mungkin ini ke arah personal ya jatuhnya, sering ibadah, sering melakukan tindakan-tindakan yang memang kayak charity gitu, kayak bersedekah di dalam satu organisasi gitu. Dia suka hal-hal seperti itu. So the European, yes, this person punya perbedaan secara kultural atau bahkan pemahaman soal ketuhanan sama dirimu gitu. Pemahaman yang beda itu bukan hanya agama beda ya, tapi ada perbedaan yang kulihat. So energinya yang kulihat di sini, orangnya juga suka hal-hal yang berbau serius. Jadi kalau ngomongin soal hubungan, dia nggak suka hubungan yang okay, let's having fun gitu. Kayak udah friends with benefit aja, dia nggak suka kayak gitu. Itu bukan culture-nya dia, itu bukan adatnya dia, itu bukan kebiasaannya dia. Jadi selalu kalau misalnya pacaran pun atau berhubungan secara romansa pun, dia make sure kalau hubungannya serius gitu. Dia nggak suka hal-hal yang tidak serius kalau ngomongin soal percintaan dan komitmen ya. Aku ngelihatnya juga dia punya skill atau kepintaran soal finansial. Punya financial literasi yang bagus. Dia mau belajar pintar untuk investasi, pintar untuk berbisnis. Yang kulihat di sini juga dia itu kayak contohnya kamu ngobrol sama dia soal usaha, dia senang banget loh gitu. Soal bisnis dia senang banget. Dia bakalan providing kamu bukan cuma kayak ilmu nih gitu, tapi mungkin juga koneksi tipenya. So aku ngelihatnya dari energi The Six of Cups. ini adalah tipe orang yang suka memendam perasaannya. Jadi ini bukan hanya memendam dendam, tapi kayak ya udah perasaannya dia simpen aja gitu, dia nikmatin. Makanya pergerakannya atau keputusannya cukup lelet sampai dia make sure 100% kalau apa yang dia rasakan pasti dia baru maju gitu. Tapi kalau cuma kayak aduh aku crushing nih gitu, aku cuma crushing sama kamu doang, dia nggak akan ngelakuin apa-apa. Jadi dia harus make sure kalau apa yang dirasakan itu cinta, baru
mau maju. Makanya tadi aku bilang dia tuh punya tendensi untuk punya hubungan yang serius dan pasti. Beberapa dari kalian dealing sama orang yang mungkin dari segi usia berbeda atau segi kedewasaan berbeda. Jadi bisa dianya yang lebih dewasa, kamunya agak childish atau vice versa. Cuman kalau aku lihat di sini kamu sama dia tuh kayak rasanya nostalgic. Kayak udah kenal lama banget, kayak udah punya memori yang lama banget gitu. Jadi ini bisa secara harafiah teman lama yang udah kamu kenal lama gitu, kamu sebenarnya udah tahu isinya seperti apa, luar dan dalamnya gimana, dan atau vice versa ya, atau temen baru tapi kayak ngerasa udah kenal lama. Kita lihat ya dianya, ya ini dasarnya dari pertemanan. Kalau aku lihat dari segi usia memang nggak terpaut jauh banget, jadi masih satu generasi lah ibaratkan. Aku ngelihatnya dia suka freedom, kebebasan. Jadi sekarang lagi bebas mau ngapain aja. Instant chemistry, like each other equally, having fun. So kalau aku lihat perasaannya sebenarnya sama diri kamu. Kamu juga punya potensi untuk suka sama dia. Heart with a key. Kalau aku lihat dia itu sangat membuka hati ya untuk dirimu. Jadi benar-benar welcoming, dan kayak saat ngelihat kamu atau saat bertemu kamu kayak happy gitu, pembawaannya senang. Girl with a snake. Empath, narcissistic. Ini ya saran untuk dirimu, untuk kalian yang mungkin ada isu masa lalu pernah berhubungan sama narcissistic, atau punya isu-isu seperti ini, dikontrol atau dihempaskan dulu isunya buat batasan yang sehat. Dan jangan sampai tadi terlalu punya kemelekatan berlebihan sama orang-orang yang mungkin toxic atau orang-orang yang kamu terkoneksi secara empati tapi sebenarnya cuma draining energi kamu saja gitu. Di sini ada Phoenix, ada fase baru dalam hubungan. Beberapa dari kalian ini seperti validasi, pernah ketemu, pernah kenal sebelumnya, atau ada pernah kenal terus tiba-tiba kayak ngilang atau hubungannya nggak ada gitu, kayak punya kesibukan masing-masing gitu. Akhirnya rekindle itu kayak bersatu kembali atau ketemu lagi. Ada fase baru, renewal, fase yang kemarin diperbaharui. Dan ini juga kamu ngelihat fase perubahannya dia, dan dia melihat fase perubahan kamu gitu. So ini sebenarnya di tangan kamu sendiri. Kalau misalnya dikasih kesempatan untuk punya kesempatan baru, terserah kamunya arahnya kemana. Ini pesan dari dia. All day is a love day with you. Kayak setiap hari kalau ketemu kamu tuh kayak perasaan cintanya tuh makin banyak gitu. Jadi kayak love day itu kayak vibrasi energi. Kalau hari Valentine tuh kayak penuh dengan cinta-cinta. Kalau setiap ada kamu rasanya kayak gitu. To heart playing soulmate. Ini bisa jadi potensi soulmate. Aku bakalan lihat ciri-cirinya lagi dari sini. Baru nanti kita lihat outcome-nya ya. Kalau misalnya mic-nya ada kerasak-kerasak, mohon maaf, senggol. Oke, lot. Banyak ternyata. Kita bakal lihat di sini nih tempat tinggalnya dia. Ada old. Kita taruh sini aja. Ada gardennya. Kalau aku lihat dia itu suka tempat tinggal yang kayak vintage gitu suasananya. Ada furniture yang lama-lama gitu. Kalau aku ngeliat juga kemungkinan tempat tinggalnya tuh kayak diwariskan dari orang tuanya dia atau dari keluarganya dia. Ada tamannya, yes. Ada kebanyakan furniturnya warna kayu-kayu yang gelap. Terus di sini di perumahan yang elit, suasananya indah kalau aku lihat, karena memang sudah kayak full furnish, dan furnishnya juga memang kayak yang classy atau berkelas gitu. Terus aku bakalan lihat di sini ya.
Bagi dia itu keluarga nomor satu. Dari pakaiannya dia, pembawaannya dia kelihatan fancy. Dia itu ada di social circle kamu atau lingkungan sosial kamu, suka banget makan, bakalan suka ngajak makan keluar. Dia suka island, dia suka ke pulau, dia punya dimple. Kalau senyum itu ada lesung pipinya. Orangnya misterius. Terus di sini rambutnya pendek. Kalau laki-laki rambutnya rapih lah ibaratkan. Terus badannya itu agak kelihatan besar ya gitu, karena mungkin dia olahraga ngebentuk muscle gitu, ngebentuk otot. Cute person, orangnya lucu. Slim figure untuk yang perempuan, atau bahkan dia punya figur yang nggak terlalu gede gitu, cuman berisi. Eyes, matanya itu penuh dengan makna. Jadi kalau ngeliatin kamu tuh kayak penuh dengan arti, berbinar-binar. So ini the outcome of the situation. The star, ada the seven of coins sama the sun. Sebenarnya kalau aku lihat banyak hal positif kalau kamu mau jalanin hubungan ini gitu. Ini kayak banyak hal-hal yang jadi terwujud nantinya. Ada ekspektasi percintaan yang terwujud, ekspektasi dia, ekspektasi dirimu. Kalau aku lihat ini juga diprotek dari sama semesta. Terus ini kayak hasil dari buah kesabaran kamu gitu loh. Cuman memang ini kalau misalnya aku lihat ini kayak waiting game. Waiting game itu konsepnya kayak kamu nunggu, dia nunggu. Kamu dealing sama orang yang tidak punya urgensi untuk punya seseorang. Jadi ya udah, dia pun santai aja gitu. Ya diam aja dianya. Kebanyakan akan diam. Cuman kalau misalnya dari kamunya juga maju, dia akan maju gitu. Dia akan apresiasi itu. So this is your reading. Thank you for watching. Semoga bantu. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lanjut, bisa buka reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan kedua. Jadi ini adalah kartu tarot dan oracle card yang sudah aku meditasi tadi. Sudah aku pilih saat meditasi tadi maksudnya. So ini tuh aku buat karena belakangan ini aku lagi suka denger lagu Dua Lipa, Thinking About You. Jadi mungkin ada pesan di situ untuk dirimu. Nanti aku tulis di bawah lagunya apa ya. Dia tidak bisa berhenti mikirin kamu. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising ya. Dia adalah sosok orang dengan energi fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Scorpio, Cancer. Ini orangnya kalau aku lihat membara banget gitu, very passionate person, meluap energinya. Jadi kayak semangat banget soal percintaan. Dia suka kompetitif, dia suka berkompetisi. Jadi kalau aku lihat dia tipe orang yang kayak chasing atau ngejar tipenya, suka banget ngejar. Jadi kalau dia dikejar dia bete atau dia kayak ilfil langsung gitu. Jadi dia suka tantangan kalau aku lihat. Orangnya tuh punya tanggung jawab yang besar, tapi ini lebih seperti tanggung jawab seperti ya keluarga. Karena kalau aku lihat dari energi the Ten of Wands ini ibaratkan kayak ada sebuah drama di keluarganya dia lah gitu. Kalau aku lihat trauma karma di keluarganya dia yang harus dia pikul gitu. Cuman kalau aku lihat di sini kayak dia sudah mampu untuk matang. Sorry, keselak. Bentar aku minum dulu. Sudah mampu untuk matang pemikirannya dan ilmunya, jadi bisa mengayomi gitu. Jadi kalau aku lihat memang dia hidup di dunia ini punya tujuan untuk bisa mengayomi gitu, melindungi orang-orang sekitarnya dia. Energinya tuh energi pelindung. This is kemungkinan new person ya kalau aku lihat. Jadi kemungkinan memang orang baru dalam hidup, belum pernah punya hubungan apa-apa, kayak belum pernah punya status apa-apa gitu kalau yang aku lihat. Karena dari awal pernah ada kesalahpahaman mungkin. Dari contoh kamu temenan sama dia, ada kesalahpahaman atau ada konflik gitu antara kamu sama dia yang akhirnya kayak kayak enggak deh gitu. Energi the Five of Wands sendiri ini adalah sosok orang yang selain kompetitif, dia orangnya pikirannya harus menang lah gitu ibaratkan.
beberapa dari kalian kalau misalnya aku ngeliat dia punya kayak saudara laki-laki yang banyak gitu, atau bahkan kayak punya temen yang dianggap saudara juga sih gitu, dan tapi energinya memang kayak energi laki-laki. Jadi proteksinya pertama besar ya dari teman-teman tersebut kan, kayak kalau kita punya saudara lah gitu, pasti saudara kita akan sangat melindungi gitu ya, jadi perlindungannya cukup kuat gitu. Kamu tahu cerita 5 Pandawa nggak? Coba deh kulik itu gitu. Atau coba searching 5 Pandawa, sifatnya setiap Pandawa ini kayak gimana gitu. Ada salah satu di situ sifatnya gitu. Jadi tergantung ya, contoh misalnya dia kakak tertua gitu, sifatnya gini-gini, atau dia anak tengah sifatnya gini-gini. Jadi itu kelihatan. Cuman kalau aku lihat very kompetitif, dan aku ngeliatnya di sini dia tuh seperti kayak sosok orang yang berani buat konfrontasi, berani buat dia tipe orang yang kalau kesenggol dikit udah wah meledak gitu. Jadi sebenarnya orang yang gampang marah, gampang untuk tersulut emosinya, tapi ini malah lebih mudah untuk mengeluarkan emosi. Jadi dia bukan tipe orang yang pendendam. Kalau ada satu momentum di mana kayak ini berantem, ya udah berantem gitu. Tapi dia nggak akan dendam itu gitu, dia nggak akan simpan jadi dendam gitu, karena ya udah lepasin, paling besok atau seminggu kemudian tuh dia lupa gitu. Jadi kalau ada permasalahan dia lebih prefer untuk selesaiin langsung. Kita bakal lihat lagi ya di sini. Queen of Swords, Ten of Wands lagi. Jadi kalau aku lihat energi Six of Swords, kemungkinan dia di fase sedang berpindah atau sedang moving on atau sudah moving on. Jadi ada sebuah kejadian di hidupnya yang dia pilih, lalu mungkin gagal atau mungkin ada kekecewaan, dan akhirnya dia melepaskan itu gitu. Jadi sedang berjalan menuju dirimu lah gitu. Cuman emang yang aku lihat di sini ada yang di fase lagi moving on gitu. Moving on tuh konsepnya bisa saja melepaskan seseorang di masa lalu atau kejadian-kejadian yang membelenggu dia lah gitu, yang membuat dirinya sakit. Orangnya pintar ngobrol, terus juga orangnya cukup punya kepintaran di akademik juga, terus orangnya juga to the point kalau ngomong. Jadi kalau ngomong sesuatu dasarnya juga dari kejujuran. Tapi ini aku lihat kenapa dia bisa mikirin kamu terus, karena kamu tuh bagaikan sosok orang yang bisa menghilangkan dahaganya dia gitu. Contoh di luar sana juga kayak war nih gitu, kayak perang-perang api-api gitu. Sementara kamu kayak air, memberikan dia kedamaian, bikin dia adem gitu. Jadi dia mikirin kamu tuh kayak melarikan diri kayak dari kenyataan, mencari sesuatu yang bikin dia tuh tenang gitu. Kita bakalan lihat ya energi sekitaran rilis. Ya, dia baru melepaskan sesuatu. Dia punya tanggung jawab yang sangat besar di keluarga. Ini bisa jaga nama baik keluarga atau bahkan menafkahi ya kalau aku lihat. But yang di sini ada 2 simbol pohon di sini. Bisa secara harafiah di rumahnya ada pohon, atau bisa juga secara harafiah kamu akan sering lihat simbol-simbol pohon saat ketemu banyak pohon-pohon sekitaran kamu dan dia, atau ya simbol-simbol pohon. Cuman kalau yang aku lihat ini lebih seperti kayak dia itu hidup itu untuk seperti memberikan legacy atau memberikan warisan ke depannya. Jadi aku ngelihatnya pegangan dari keluarga, entah itu doa-doa, tradisi-tradisi cukup kuat gitu. Di sini ada community. Dia tuh aktif di sebuah komunitas, bisa komunitas kayak otomotif, komunitas olahraga, apapun itu komunitas yang kumpul-kumpul dia aktif. Dia suka, contoh misalnya apa ya, kalau otomotif tuh kayak San Morian gitu kali ya. Contoh iya, dia kayak setiap minggu San Mori gitu sama teman-temannya. Cuman kalau aku lihat dia itu dekat sama orang-orang yang like-minded people, yang pikirannya itu sama kayak dia gitu. Ini pesan untuk dirimu. Sword and Rose, clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, and power.
Dia itu bukan hanya, kalau kamu dekat sama dia ya, bukan hanya yang dia protek kamu, tapi juga teman-temannya dia, keluarganya dia bakalan protek kamu gitu. Dan orangnya juga apa ya, bisa dibilang jujur. Kalau ngomong soal percintaan itu jelas, clear sekali gitu, dan tujuannya clear gitu. Jadi contoh misalnya kayak dia usaha ngedeketin, bukan kayak ih tujuannya apa ya, itu kamu ngebingungin dirimu sendiri. Namanya udah jelas-jelas dia ngedeketin gitu, jangan nanya lagi tujuannya apa. Jadi kamunya juga harus jelas saat melihat tindakannya dia. Apa yang bisa kamu apresiasi dari tindakannya dia? Sunday learning berdasarkan belajar dari sesuatu yang kemarin, karena ada fase baru untuk hubungan kalian. Siap-siap buat union, siap-siap untuk bersatu. Girl talk. Coba ngobrol sama teman-teman. Terus juga kalau aku lihat living in the moment, nikmatin aja. Jangan terlalu banyak untuk kayak menggalaukan hal-hal yang nggak penting ya. Jangan overthinking untuk hal-hal yang nggak penting. Dan jangan terlalu banyak untuk dengerin opini-opini orang-orang yang nggak benar-benar tahu apa yang kamu rasakan. Jadi contoh kalau girl talk di sini, contoh misalnya kamu punya sahabat gitu, boleh ngobrol sama sahabat, tapi nggak perlu kayak orang-orang banyak mau saya tahu gitu. Paradise, happiness, expansion, joy, playfulness, ini banyak nikmatin waktu berdua. Terus kalau aku lihat di sini kesempatannya tadi, kalau mungkin di luar sana kayak hiruk pikuk banget kehidupan gitu, saat berdua ngerasa kayak damai, kayak punya dunia sendiri gitu. Ini adalah pesan dari dia. Since the first time I saw you, I have belonged to you completely. Sejak pertama kali bertemu, aku tahu kalau aku ini milikmu. Only you on my mind always. Jadi hanya dirimu yang ada di isi kepalaku. Kita bakal lihat dulu ciri-cirinya. Coba deh lihat usahanya. Mungkin orang-orang yang dari kemarin mencoba untuk deketin kamu, nanya-nanya tentang kamu gitu, atau nanyain kamu ke teman kamu. Coba deh perhatikan. Who is this person? Yeah. Oh, cuma satu. Famous. Dia itu tempat tinggalnya di lingkungan yang cukup terkenal. Orangnya lurus-lurus aja. Giginya rapi. Suka kebebasan. Kalian membangun hubungan berdasarkan friendship, jadi dia teman kamu. Badannya tuh berotot, jadi mungkin karena rajin olahraga, nge-gym gitu, ada ototnya. Dia suka texting, dia lebih prefer untuk nge-chat dibanding teleponan. Dia punya adat istiadat yang cukup bagus, sopan santun, tata krama yang baik. Rambutnya panjang. Malu-malu kucing nih orang. Casual. Dia tuh suka kode-kode kalau aku lihat. Stylenya casual. Dia suka pantai. So, ini the outcome of the situation ya. The Fool, ini ada awal mula baru potensinya untuk hubungan kamu. Kalau kamu nggak bingung, ini mudah sekali sebenarnya jelas untuk ngelihatnya. Jadi jangan bingung, belajar juga untuk ngeh aja sinyal-sinyal dari semesta, sinyal-sinyal di sekitaran kamu. Karena kalau aku lihat ini bingungnya karena kebanyakan overthinking. Ini bisa dari dirimu sendiri. Kamu udah jelas sebenarnya udah tahu, tapi kebanyakan mungkin insecurity atau ketidakjelasan pikiran, kejebak sama ilusi itu yang menghalangi. Tapi awal mula barunya dikasih sama semesta itu cukup clear, cukup jelas. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan mau request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut bisa book post wedding, link ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye. Halo my love, untuk yang pilihan ketiga, ini adalah tarot dan oracle card yang sudah aku meditasi tadi, sudah aku pilih saat meditasi tadi. Ini adalah pembacaan yang aku buat karena aku belakang ini lagi suka dengerin lagu yang Dua Lipa yang Thinking About You. Nanti aku tulis aja di bawah di komen ya lagunya apa. Mungkin di situ ada
inspirasi untuk dirimu. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising, dia adalah seseorang yang mikirin kamu terus. Page of Cups sama energi Page of Swords. Dia kenapa aku ketawa? Karena dia udah punya keyakinan kalau kamu jodohnya. Jadi dia punya confidence atau punya rasa percaya diri. Ini lebih seperti orang yang sotoy banget, percaya diri banget, pede banget, mikir kalau kamu itu jodohnya. Dia ngelihat tanda-tanda semesta kalau contoh misalnya dia habis berdoa nih gitu, terus semesta nunjukinnya ke kamu gitu, ngarahinnya ke kamu. Jadi dia ada rasa yakin di situ. Kemungkinan kamu dealing sama seseorang yang lebih muda ya dari dirimu, bisa secara usia atau bisa secara energi gitu, very young energinya, youthful sekali energinya gitu. Jadi di sini dia orang yang super kepo banget. Dia sekarang ini momen sekarang dia lagi kepoin kamu. Dan yang aku lihat di sini tipenya bucin banget. Jadi suka hal-hal yang berbau romance gitu. Dan dia percaya akan fate, dia percaya akan destiny, dia percaya akan konsep soulmate, dia percaya akan suratan takdir lah gitu. Jadi kalau aku lihat ini adalah sosok orang yang punya pemahaman spiritual juga bagus sebenarnya, cuman memang lagi perlu belajar lagi untuk lebih kuatkan itu gitu. Di sini pecicilan energinya. Jadi dia itu karena energinya very youthful, sangat young energinya, jadi dia masih sering aktif banget gitu. Energinya juga kayak aktif ngerjain apa aja lah ibaratkan gitu. Kayak di sini kayak ada rabbit, ada bunny kan kalau loncat lah gitu, cepet juga jalannya. Dan dia tuh mau segala macam gercep. Terus di sini kamu dealing sama seseorang yang sebenarnya emotionally available banget. Jadi istilahnya secara emosional siap banget, ready banget lah gitu. Sangat single energinya gitu. Memang energi sedang mencari cinta, mencari seseorang. Ada Pisces, ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius gitu. Sebenarnya dia pintar, intuisi juga ada. Cuman memang kadang-kadang kewalahan sama emosinya sendiri gitu. Emosionalnya sendiri suka kewalahan. Ini yang aku lihat jelas adalah stylenya dia itu unik sih sebenarnya stylenya dia. Kadang-kadang dia suka pakai aksesoris gitu. Terus kalau aku lihat ini adalah sosok orang yang entah kenapa selalu hadir di waktu yang tepat, di situasi yang tepat untuk dirimu gitu. When you feel alone, when you feel lonely, kayak kamu ngerasa kesepian atau ngerasa kayak terpuruk banget, tiba-tiba dia ada gitu. Jadi atau vice versa atau sebaliknya. Mungkin ini karena itu alasan dia yakin kali ya. Jadi kamu tuh ada saat momentum dia tuh lagi down banget gitu. Jadi ngerasa kamu tuh kayak menyelamatkan dia. Kita bakal lihat di sini ya. Eight of Wands. Ini kalau tipe orang yang kalau di chat balasnya cepat. Dia nggak perlu lama-lama. Dia bukan tipe orang tunggu dulu biar dia penasaran. Udah balasnya sejam aja kemudian enggak. Dia kalau kamu chat langsung balas tipenya. Orangnya juga jujur, sorry kalau kesenggol. Dia tuh orang yang mau untuk ngobrol gitu, mau untuk terbuka. Yang aku lihat populer, punya banyak fans, punya banyak teman-teman, punya banyak perkumpulan. Terus kalau aku lihat juga populer tuh banyak yang tahu lah tentang dia. Kayak nyebut namanya dia kayak oh ini gitu, kayak udah tahu. Terus yang aku lihat dari energi The Star sendiri, ini adalah sosok orang yang dari segi visual, dari segi fisik itu sangat menarik. Jadi kenapa banyak yang suka bukan hanya karena dia baik ya. Baik orangnya, jujur juga, tulus juga. Tapi karena memang ada dari fisiknya sangat menarik gitu. Yang aku lihat memang orangnya cukup semangat juga kalau di dalam percintaan. Jadi ini orang yang ada effortnya, ada usahanya dalam percintaan. Tapi dia itu harus kepoin dulu gitu. Ini orang ini yang aku tuju gini-gini nih kebiasaannya gitu. Ini kadang-kadang seru aja gitu, senang untuk kepoin atau senang untuk cari tahu.
Ini kalau ngomongin soal perasaan, dia suka banget sama dirimu nih. Jadi aduh, dia kayak hampir tenggelam sama perasaan sendiri lah gitu. Jadi kenapa dia selalu mikirin juga karena emang ada rasa suka yang besar ya. Jadi posisi kamu tuh di dalam hidupnya dia cukup di atas gitu. Cukup ada orang yang jelek-jelekin kamu juga dia tidak akan peduli, nggak akan percaya tiapanya. Jadi memang orangnya sangat loyal juga. Jadi aku bakalan lihat di sini ya energi sekitarannya gimana. Simplicity, stillness. Ya orangnya anggun. Kalau kamu dealing sama perempuan, orangnya anggun. Terus kulitnya juga bersih banget, putih gitu. Kalau kamu dealing sama laki-laki, simple, stylenya simple, pikirannya simple. Terus juga aku ngelihatnya dari energi simplicity tuh ibaratkan ngomong soal perasaan gitu. Kenapa suka? Iya karena suka aja gitu. Jadi dia nggak mau memberatkan atau memberikan banyak alasan untuk ini dan itu ya. Tipenya juga orang yang tulus yang tadi aku bilang. Niatnya udah jelas gitu, bersih-bersih aja, nggak ada niat yang buruk atau gimana. Kamu bakalan sering ngeliat simbol-simbol kayak ada feather, ngeliat kayak bulu-bulu yang jatuh gitu, atau ngeliat hewan-hewan yang warna putih gitu. Itu bakalan jadi simbol atau jadi validasi dari semesta. Aku bakalan lihat dari sini, ini pesan untuk dirimu ya. Engagement ring, partnership, commitment. Ini kalau aku lihat dia siap untuk memiliki hubungan yang serius, karena kalau aku ngelihat di sini dia mencari partner hidup ya, memang dia mencari cinta ya di kamu. Stalking. Watching, looking, stalking, gaslighting, perception, focusing out. Jadi saat ini dia lagi stalking kamu. Kamu nge-post apa sih di sosmed? Kamu sukanya apa sih? Kamu kayak gimana sih gitu. Jadi emang lagi memperhatikan sekali. Ini pesan untuk dirimu. Kalau kamu masih ada rasa takut untuk diabaikan, obsesi gitu, atau ada kemelekatan berlebihan, kurang-kurangin. Yang namanya possession itu adalah kepemilikan. Jadi kalau misalnya manusia itu bukan barang. Kalau kamu ngerasa kamu harus memiliki dia gitu, kamu nggak akan benar-benar bisa bahagia di situ. Yang ada hidupmu akan semakin cemas gitu. Dia nggak bales chat sedikit, atau bahkan kayak tiba-tiba dia harus ke toilet gitu. Yang tadinya ada di room chat tiba-tiba hilang gara-gara ke toilet, kamu langsung overthinking. Oh dia lagi selingkuh gitu, padahal dia ke toilet. Nah hal-hal seperti itu tuh harus dikurang-kurangin, karena yang tadi aku bilang, semakin manusia merasa memiliki seseorang, hidupnya nggak akan tenang gitu. Jadi yang namanya manusia itu ya udah biarin aja berkembang gitu. Kurang-kurangin rantainya, kurang-kurangin mengikatnya. Jadi hal-hal seperti itu yang kemungkinan akan mensabotase hubungan. Jadi tadi introgression, repetitive, belajar untuk ngebangun hubungan, karena dasarnya memang yaudah aku membebaskan kamu untuk tumbuh gitu. Jadi sama-sama tumbuh, diberikan ruang untuk bisa menunjukkan cinta. Jadi nggak perlu kayak kamu memborbardir dia dengan pertanyaan-pertanyaan, atau kamu lagi dekat sama seseorang, kamu memborbardir dia dengan pertanyaan masa lalu. Biarin aja gitu. Yang apalagi masa lalu ya, tidak perlu diungkit gitu. Jadi kamu jalanin progresnya yang sekarang. Kalau misalnya memang ada informasi penting gitu, hal-hal yang penting tentang masa lalu, nggak ada masalah kalau misalnya memang mau berjalan ke hubungan yang serius gitu. Contoh ke jenjang pernikahan, ya harus tahu contoh tentang finansial dia, hal-hal yang penting lah gitu. Tapi kalau misalnya hal-hal yang kayak mantan kamu ada berapa, itu sangat tidak penting. Jadi jangan overthinking tentang hal tersebut, oke? Aku bakalan lihat ke sini, ini ada ciri-cirinya dia. Who's this person? Iya, yang aku dengar dari tadi orangnya cukup populer banget ya. Dia hidup dengan luxurious, jadi kemungkinan contoh dia punya
Rumah, punya apartemen, rumah mungkin rumah orang tua atau bersama orang tua, tapi dia lebih banyak tinggalnya di apartemennya dia gitu. Di apartemennya punya kayak furniture atau elektronik yang mewah-mewah gitu, contohnya gitu. Jadi lingkungannya juga lingkungan yang elit lah kalau aku lihat. Casual, pakaiannya casual banget. Terus juga dia punya potensi untuk hidup dengan kemewahan. Dia punya keberuntungan itu soalnya. Ada Wheel of Fortune. Chill. Pembawaannya tenang. Dia punya panggilan sayang dari keluarganya dia. Terus juga ini kalau ketemu dia bakalan kayak udah santai gitu. Raut mukanya juga kayak raut wajahnya juga kelihatan flat. Sexual. Tadi ini validasi luxury, dia suka barang-barang mewah. Dia suka giving gift, suka ngasih hadiah. Suaranya bagus kalau nyanyi. Suka bercanda. Suka bercanda di sini. Suka nggodain kamu juga. Playful. Terus di sini ada energinya tuh yang tadi aku bilang, karena energinya youthful. Sorry kalau kesenggol. Karena energetik tuh ibaratkan orang yang energinya banyak lah gitu. Kayak bisa pecicilan gitu, kesana kemari. Kayak nggak habis-habis nih energinya. Contoh misalnya pagi-pagi udah ngelakuin sesuatu, kerja, terus main, terus nge-gym atau olahraga, terus pulang hangout gitu-gitu. Jadi kayak nggak habis-habis baterainya. Orangnya juga strong, kuat sekali, slim figurnya slim. Orangnya juga manis sekali, kulitnya cerah. Iya Pak, suka ke gunung, sama rambutnya itu indah. Kita bakal lihat the outcome of the situation. Ada the Knave of Swords, ada the Ten of Swords, sama ada the Six of Wands. Sebenarnya kalau aku lihat ini didukung sama orang-orang sekitar. Jadi ini bisa dari kamu agak defensif ya, karena mungkin ada beberapa hal yang tidak sesuai sama kriteria dirimu, atau bisa karena overthinking diri sendiri gitu. Jadi saran dari aku adalah turunin overthinkingnya, lepasin masa lalu yang memang harus dilepasin atau trauma-trauma yang harus dilepasin. Jadi saat menjalani kehidupan yang ke depan atau punya potensi percintaan, karena memang kayak ada sesuatu awal mula yang fresh gitu, awal mula yang bener-bener baru gitu. Jadi sesuatu yang baru, bukan karena luka di masa lalu mencoba untuk membenahi sama orang baru gitu. Itu tidak akan pernah jadi benar. Jadi benahi dulu gitu. Ini saran atau pesan dari dia. Ini pesan dari dia. Glad we met. I hope you stay around for a while. Jadi dia sangat happy ketemu sama kamu, dan dia berharap kalau kamu sama dia itu kamu bisa stay di dalam hidup dia cukup lama. I love that you're crazy matches my crazy. Jadi dia tuh suka banget keunikan kamu, kegilaan kamu tuh cocok sama kegilaan dia. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misal kamu request, silakan komen di bawah. Kalau kamu mau lebih lanjut, bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye.